Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian, ketemu lagi di channel Pena Matematika. Semangat belajar, semua hebat dan semua pasti bisa. Adik-adikku sekalian, di kesempatan kali ini, di video kali ini, kita akan membahas tentang FPB dan KPK. Apa sih FPB dan KPK? Nanti kita akan bahas mulai dari pengertiannya, kemudian cara mencari FPB dan KPK, serta aplikasi dalam soal ujian sekolahnya seperti apa sih? Ya, jadi adik-adikku sekalian, tonton video ini sampai habis ya, supaya kalian bisa paham tentang konsep dari FPB dan KPK. Baik adik-adikku sekalian, yuk kita mulai, kita awali dengan pengertian dari faktorisasi faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK ya. Jadi tadi adik-adik yang sudah nanya apa sih FPB, apa sih KPK, yuk kita lihat ya. Ingat ya, ini merupakan konsep dasar yang membedakan antara FPB dan KPK. Nah, kalian harus paham ini supaya kalian nanti bisa membedakan ya. Dalam soalnya, apakah kita menggunakan cara FPB atau kita menggunakan cara KPK? Ya, kita lihat ya. Oke, yang nomor 1, kita membahas tentang pengertian FPB atau faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih adalah bilangan terbesar. Jadi bilangan terbesar yang dapat membagi habis semua bilangan-bilangan tersebut. Ingat ya. Jadi kalau FPB itu kita ingatnya membagi bilangan-bilangan tersebut, ya. Jadi bilangan terbesar yang bisa membagi bilangan-bilangan tersebut ya. Sementara kalau KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan atau lebih merupakan bilangan terkecil ya, bilangan terkecil yang kalau dibagi habis oleh bilangan-bilangan tersebut. Jadi bilangan terkecil yang dapat habis dibagi oleh bilangan-bilangan tersebut. Jadi bilangan-bilangan tersebutnya mana? Bisa dua atau lebih. Nanti kita kasih tahu ya perbedaannya gimana ya. Nah, untuk FPB dan KPK sendiri dapat ditentukan dengan menggunakan cara pohon faktor dan teknik Sengkedan. Teknik Sengkedan apa sih Pak? Oke, nanti kita bahas ya. Jadi ingat dulu. Jadi gini, yang harus pertama kalian ingat adalah kalau FPB itu adalah kalian mencari bilangan terbesar untuk membagi bilangan-bilangan sampai habis. Ya. Jadi bilangan terbesar untuk membagi bilangan-bilangan sampai habis. Tapi kalau KPK, kalian cari bilangan terkecil yang kalau dibagi bilangan-bilangan itu bisa habis. Jadi bedanya paham ya? Yang FPB untuk membagi, tapi kalau misalkan KPK untuk dibagi supaya dia hasilnya habis. Nah, bagaimana cara menentukannya? Dengan dua pohon faktor dan teknik Sengkedan, kita lihat di contoh soalnya ya, supaya adik-adik paham. Yuk kita lihat semuanya yuk. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Nih ada contoh soal FPB dan KPK ya. Kita diminta menentukan FPB dan KPK dari bilangan 20, 30 dan 16. Dan 16 lagi. Dan 60. Oke. 20, 30 dan 60 ya. Cara yang pertama yang akan kita gunakan adalah kita akan menggunakan cara yang pohon pertama, yaitu cara pohon faktor. Oke, kita lihat ya, cara pohon faktor. Cara pohon faktor. Cara pohon faktor. Oke, kita lihat ya adik-adikku sekalian. Oke, cara pohon faktor adalah kita mencari faktor prima dari masing-masing bilangan tersebut menggunakan cara seperti pohon. Jadi 20 kita bagi dengan bilangan prima. Yang pertama 2, 10, oke. Kita bagi lagi dengan 2, 5. Oke, jadi faktorisasi primanya adalah 2, 2, dan 5. Oke, ini yang pertama ya, bilangan yang pertama. 30, yuk kita cari faktorisasi primanya dari angka atau dari bilangan 30. 2, 15, 15, 3, 5. Oke, jadi dibagi dengan bilangan prima ya. Oke, 2, 3, 5. Sementara 60, yuk kita bagi dengan bilangan prima 2, 30, masih bisa dibagi bilangan prima 2, 15. Oke, 15 nya berarti 3 dan 5. Berarti 2, 2, 3, 5. Oke ya. Nah perhatikan ya, ini tolong didengarkan baik-baik. Oke,
Berarti kita tulis dulu 20 faktorisasi primanya berapa saja? 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikalikan dengan 5. Oke. Kemudian kalau 30, 2 kali 3 kali 5. Satu-satu semuanya ya. Kalau 60 berarti ada berapa nih? 2-nya ada 2. 2 pangkat 2 ya. Kemudian dikalikan 3 dikalikan dengan 5. Oke. Baik, sekarang kita menentukan FPB dan KPK-nya. Kita udah tahu nih ya. Perhatikan ya, cara menentukan FPB yang pertama kalian harus ingat ya. Kita cari angka yang sama dari ketiga bilangan ini. Jadi di 20, 30, 60 kita mencari angka yang sama dari faktorisasi prima ketiga bilangan ini. Yang pertama adalah 2 ya. 2 ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Kita ambil ya, kita ambil yang pangkatnya paling kecil, yaitu 2 pangkat 1 nih ya. 2 pangkat 1 nggak usah ditulis. Berarti FPB yang pertama adalah 2. Oke. Ada lagi angka yang sama di ketiga bilangan tersebut dari faktorisasi primanya? Ada 5. Oke. 5 sama semua ya, berarti tinggal kita kalikan 5 ya. Karena pangkatnya terkecilnya cuma 5, berarti kita ambil 5. Oke. 3 kenapa nggak kita ambil untuk FPB? Karena di 20-nya tidak ada angka 3, makanya tidak kita ambil. Ingat yang sama semuanya. Jadi kalau 2 bilangan ya di 2 bilangan itu. Berarti kalau ini ada 3, berarti di 3 bilangan itu yang angkanya sama ya, atau faktorisasi primanya yang sama. Dan kita ambil pangkat yang paling kecil. Berarti FPB-nya 2, pangkat kecilnya 2 ya. Dikalikan dengan 5 berarti berapa FPB-nya? 10. Berarti FPB dari bilangan 20, 30 dan 60 adalah 10 ya. Oke. Nah, kalau KPK gimana? Oke. Kalau KPK kita tulis semua angka yang ada di faktorisasi prima. Jadi tidak harus sama. Jadi semua angka yang ada kita tulis. Kalau ada angka yang sama kita ambil pangkat yang paling besar. Ya, bedanya dengan FPB gitu. Kalau tadi FPB kan kita cari faktorisasi yang sama dari ketiga bilangan tersebut, kita ambil pangkat yang paling kecil. Tapi kalau KPK beda. Kita tulis semuanya faktorisasi primanya. Kalau ada yang sama, kita ambil pangkat yang paling tinggi. Contohnya ini. 2 disama kan? Disama semua ya. Berarti kita ambil yang paling tinggi. Berarti 2 pangkat 2. Nah, terus ada apa lagi? 3. 3 di sini nggak, di 20 nggak ada. Nggak apa-apa kita tulis. Kalau KPK gitu ya. 3, oke, 3 pangkat 1. Kalau ada misalkan 3 pangkat 2 ya kita ambil 3 pangkat 2. Kita ambil pangkat yang paling tinggi. Terus ada lagi 5 ya, berarti dikalikan dengan 5. Oke, berarti kita hitung dong. 2 pangkat 2, 4 kali 3 kali 5 ya. Jadi 4 kali 3, 12, 12 kali 5, 60. Jadi KPK-nya adalah 60. Gitu ya, adik-adik ya. Pahami ya, jadi kalau FPB kita cari faktorisasi primanya yang sama, diambil pangkat yang paling besar ya. Diambil pangkat yang paling kecil kalau untuk FPB, jadi dicari yang sama, diambil pangkat yang paling kecil. Tapi kalau KPK, kita tulis semua faktorisasi prima, kalau ada yang sama, kita ambil pangkat yang paling tinggi atau pangkat yang paling besar. Gitu ya. Oke ya, paham ya untuk FPB dan KPK? Oke. Kalau belum paham nanti kalian bisa diulang-ulang video ini supaya kalian tambah paham. Nah, sekarang contoh soal kita kerjakan. Soalnya sama ya, tapi kita gunakan cara sengkedan. Nah, kalau cara sengkedan ini nih enak nih. Cara sengkedan. Oke, kalau cara sengkedan ini gampang nih. Kalian bisa langsung menentukannya nih ya. Langsung menentukan FPB dan KPK. Oke. Jadi FPB dan KPK dari 20, 30 dan 60. Oke. Cara sengkedan ini memudahkan kalian, tapi harus ada aturan mainnya. Pertama, kalau ada bilangan prima yang bisa membagi habis dari semua bilangan yang ada di sini, nanti kalian kasih tanda atau kalian lingkarin boleh. Ya, yuk kita mulai saja yuk. Yang pertama kita bagi 2 dulu deh, seperti biasa kita bagi 2. Oke, 20 dibagi 2 10, 30 dibagi 2 15, 60 dibagi 2 30. Ya. 2 ini berarti bisa membagi habis semuanya ya, berarti kita kasih tanda. Kita kasih tanda. Ya, 2 ini kita kasih tanda. Oke, gitu ya, dikasih tanda. Oke. Lanjut, apakah masih bisa dibagi 2? Iya, masih bisa dibagi 2.
10 dibagi 2, 5, 15 dibagi 2 sisa ya. Jadi sisa, kalau sisa gimana Pak? Kalau tidak habis dibagi, berarti kita turunkan saja. Ya, tidak usah pakai koma. Oke? Jadi kita turunkan saja. Jadi kalau 30 dibagi 2, 15. Ya, jadi kayak ini 15 dibagi 2 kan 7 sisa 1. Kita turunkan aja kalau ada sisanya. Jadi harus habis dibagi. Karena 2 ini ada yang tidak habis, ada yang karena 2 ini tidak membagi habis semua bilangan yang ada di sini, berarti 2 yang ini tidak usah kita kasih tanda ya. Oke. Lanjut, 5, 15, 15. Sepertinya sudah tidak bisa dibagi 2. Berarti kita bagi dengan berapa nih? 3 dulu ya. Kita bagi dengan 3. Oke, 5 bagi 3, 1, sisa 2. Karena ada sisanya kita turunkan. Gitu ya. 15 dibagi 3, 5. 15 dibagi 3, 5. Oke, ingat ya. Tidak ada di 3 ini tidak usah kita beri tanda. Kenapa kita tidak usah beri tanda? Karena 5 di sini dia tidak habis dibagi ya oleh 3. Oke, jadi tidak usah tidak usah kita kasih tanda. Oke, selanjutnya tinggal 5, 5. Oke, berarti tinggal kita bagi 5. Yuk kita bagi 5 bagi 5 1. 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1. Oke, dihabisin semua sama 5. Ya. Berarti kita kasih tanda 5-nya ya, karena bisa membagi habis. Oke, karena sudah satu-satu semuanya sudah selesai, berarti tinggal kita tentukan FPB sama KPK-nya. Nah, ini enaknya kalau menggunakan cara sengkedan, FPB-nya kita nggak usah pusing-pusing ribet mencari angka yang sama, kemudian kita ambil pangkat yang terkecil atau terendah. Kita tinggal lihat yang sudah kita kasih tanda angkanya mana nih, yang sudah habis tadi membagi bilangan-bilangan yang di sini. Oh, ada 2 sama 5, berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, kalau KPK tinggal kita tulis semua angka yang ada di sini nih, ditulis semua nih. Berarti 2 kali 2 kali 3 kali 5. Jadi ditulis semua kalau KPK ya. Yuk, berarti 2 kali 2 4, 4 kali 3 12, 12 kali 5 sama dengan 60. Ya. Sama kan adik-adikku sekalian caranya? Bisa 10 ya. Jadi FEB-nya 10, KPK-nya 60. Jadi sama caranya. Tinggal kalian pilih mau menggunakan pound factor atau cara sengkedan. Tapi ingat kalau pound factor, kalian setelah menemukan faktor primanya untuk menentukan FPB-nya, ini yang tadi untuk menentukan FPB-nya, ya untuk menentukan FPB-nya kalian cari angka yang sama di antara kalian cari angka faktor prima yang sama di antara ketiga bilangan ini. Kemudian kalau udah sama, kalau ada sama semua, kalian tinggal cari ambil pangkat yang terkecil atau yang terendah. Ingat ya. Nah, kalau misalkan cuma ada 2 di antara 2 bilangan ini nggak usah ditulis. Nah, kalau misalkan semuanya sama ya udah berarti itu faktor. Kita tulis aja, kita ambil aja pangkat terkecil pokoknya. Ya, dicari yang sama. Berarti 2 kali 5 10. Ya, sini kan 2 pangkat 2 sama 2. Berarti yang paling kecil adalah 2 ya, karena 2 pangkat 2 4. Oke. Di 2 dikalikan dengan ini 5 semua berarti 10. Nah, KPK-nya kita tulis semua. Kalau pakai faktor prima, KPK-nya kita tulis semua, tapi kita ambil pangkat yang tertinggi kalau ada yang sama. Nah, jadi kalau ini nih, ini kan ada yang sama nih, 2 semuanya sama nih. Kita ambil pangkat yang tertinggi, 2 pangkat 2. Oke. 3-nya juga sama, ini 3-nya 3, oke, 5-nya juga sama. Oke. Jadi kalau ada yang sama kita ambil pangkat yang tertinggi. Ya, gitu ya anak-anak sekalian ya. Oke, jadi KPK-nya 60. Nah, kalau mau paling mudah kalian tinggal sekali jalan pakai menggunakan cara sengkedan. Tapi ingat kalau cara sengkedan, kalian harus ingat kalau bilangan prima di sini bisa membagi habis bilangan-bilangan yang ada di sini, kalian kasih tanda lingkaran, ya. Nah, terus pokoknya kalian sampai angkanya berubah menjadi satu-satu. Kalian bagi sampai habis sampai tinggal 1 dan 1. Oke. Kalau bisa membagi habis semuanya lagi dikasih tanda. Nah, untuk menentukan FPB-nya kalian tinggal lihat yang angka berapa saja yang ada tanda lingkarannya. Ya berarti itu FPB-nya 2 kali 5. Ya udah. Karena yang dikasih tanda cuma 2 sama 5, berarti 2 kali 5 10. Gampang kan? Nah, kalau KPK-nya gimana? KPK-nya ya udah kalian tulis aja semuanya. 2 kali 2 kali 3 kali 5, 2 kali 2 kali 3 kali 5, 2 kali 2 4. 4 kali 3 12, 12 kali 5 60. Gampang ya? Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita sekali lagi deh, satu soal lagi. Bapak akan berikan contoh, kita gunakan bebas ya, mau cara pound factor atau cara sengkedan. Tapi Bapak lebih suka menggunakan cara sengkedan. Kenapa? Karena kita sekali jalan. Ya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini contoh soal yang sering keluar dalam ujian sekolah. Ya.
caranya kita harus bisa caranya adalah kita harus bisa menentukan apakah dia menggunakan FPB atau KPK. Oke, kita lihat ya. Kita lihat nih, Bapak kasih contoh satu soal dulu, nanti setelah ini di kolom deskripsi Bapak berikan latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Kalian tinggal klik, kalian bisa download di situ, nanti kalian bisa print atau bisa langsung kalian kerjakan sebagai latihan di rumah. Ya, kita lihat ya, untuk contoh soal ujian sekolah ini, seorang pedagang memiliki 60 permen rasa coklat, 75 permen rasa buah, dan 90 permen rasa mint. Wow. Ia akan mengemas permen tersebut ke dalam beberapa kantong. Setiap kantong berisi permen sama banyak. Ya, tentukan banyak kantong yang harus disiapkan oleh pedagang tersebut. Perhatikan. Ya, kalau ada kata-kata nih, clue-nya adalah kata-katanya sama banyak. Ya, sama banyak. Jadi permennya ini mau ditaruh di kantong di mana permennya itu setiap kantongnya berisi sama banyak. Nah, kalau berisi sama banyak itu yang pasti kita gunakan adalah FPB, ya, kita gunakan FPB. Jadi kita tinggal mencari dari soal ini, kita cari aja FPB-nya berapa. Oke ya. Jadi yang pertama ada 60 permen rasa mint. Ini Bapak akan gunakan cara sengkedan. 70 rasa buah, 90 rasa ini permen rasa coklat, yang 60-nya 90-nya rasa mint. Bapak akan gunakan cara sengkedan supaya memudahkan kita, ya. Kenapa Bapak bilang memudahkan? Karena caranya langsung sekali jalan, ya. Oke, yang pertama sama kita bagi dua dulu, 30, 35, 45. Oke, karena bisa membagi habis semuanya, Bapak kasih tanda lingkaran. Oke, angka selanjutnya masih bisa dibagi dua, 15, 35-nya masih sisa ya, 45-nya juga masih sisa kalau dibagi dua. Jadi dua ini tidak perlu dikasih tanda. Karena apa? 35 dan 45 tidak habis dibagi dengan dua. Oke, lanjut. Yuk, Bapak bagi dengan 3. 15 dibagi 35, 35 dibagi 3 sisa ya. Oke, sisa 2 ya, 11 sisa 2. Jadi kita tulis saja 35, kita turunkan angkanya. 45 dibagi 3, 15. Oke. Karena 3 ini tidak membagi habis 35, berarti tidak perlu kita kasih tanda. Oke, yuk kita turunkan lagi. Sepertinya masih bisa dibagi 3, ya, 5, 35, 5, ini juga 5, ya. Karena 5 bagi 3 1, sisa 2. Oke, 35 dibagi 3 juga tidak habis, yang habis hanya 15 dibagi 3, 5. Oke, berarti tidak usah kasih tanda ya. Oke. Lanjut, ini berarti berapa nih? Kita bagi 5 dong. 1, 35 bagi 5, 7. 5 bagi 5, 1. Oke, berarti yang terakhir kita bagi dengan 7. Kita bagi dengan 7 ya, maaf. Kita bagi dengan 7 di sini. 1, 1, 1 ya. Karena 1 dibagi 7 sisa, kita turunkan saja. 7 bagi 7, 1. 1 bagi 7 ya 0, berarti kita turunkan saja, nggak usah dihitung ya, karena tidak habis dibagi dengan 7, berarti 1. Oke, sudah selesai. 7-nya tadi, oh ini maaf, ini kelewat, ini bisa membagi habis ternyata 5-nya ya. 5-nya bisa membagi habis ya, karena 5 bagi 5 1, 35 bagi 5 7, 5 bagi 5 1. Nah, ini 5-nya bisa membagi habis semuanya. Ini jangan lupa dikasih tanda. Oke, jadi kalau kita mau menentukan FPB dari soal ini adalah tinggal kita cari angka yang dikasih tanda, yaitu 2 kali 5, berarti sama dengan 10. Berarti berapa kantong plastik yang harus disiapkan pedagang? Ya, 10 kantong plastik. Gitu ya. Oke, selesai. Oke, adik-adikku sekalian, gitu ya. Nanti kalian bisa latihan di soal yang Bapak berikan di kolom deskripsi. Kalian silakan bisa download di situ soalnya ya. Baik, terima kasih adik-adikku sekalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya di Pena Matematika. Jadi Pena Matematika kali ini akan membahas video-video untuk persiapan ujian sekolah, khususnya ujian sekolah siswa kelas 6 SD. Ya, terima kasih adik-adikku sekalian. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya yang belum subscribe. Ya, nyalakan tanda loncengnya supaya nanti kalau ada video baru kalian bisa langsung menyaksikan segera. Terima kasih adik-adikku sahabat Pena. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adikku sekalian.